Yang Ya. kita perlukan itu adalah ini pastinya nih gimana nih Siap. kita mau ngelakuin apa, Siap. kita mau jalannya dari mana. Siap. Tanggal 8 Desember pagi-pagi jam 8.30 saya WA Siap. Bapak. Ya. Pak belum terbit nih. Iya, saya tanya, Bu udah ngirim PI-nya belum? Halo, kembali lagi di podcast Manisnya Agri. Sweet, sweet, sweet. Hari ini kita kembali lagi di podcast Manisnya Agri. Seperti biasa, Agri selalu mendatangkan narasumber yang manis-manis. Bisa dari dalam kota, bisa dari luar kota, bisa dari kementerian, bisa dari lembaga, bisa dari mana-mana. Hari ini kita kedatangan tamu yang gak kalah manisnya dari tamu sebelumnya. Kita langsung sambut Bapak Tatang. Halo. Silakan Pak Makasih, Tatang. Bu. Makasih. Apa kabar Pak Tatang? Baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima sehat. kasih Pak Tatang sudah hadir di ruangan podcastnya Agri yang cuma 3x3 ya. Kami berharap walaupun ruangan ini sempit tapi paling tidak bisa menghangatkan kita ya Siap. di sini. Seperti biasa di awal podcast Manisnya Agri kita pasti ingin berkenalan nih. Siap. Dilanjut Pak Tatang sekarang sebagai apa, di mana, terus wewenangnya apa. Siap. Silakan Pak Tatang. Ya, makasih. Panggilannya siapa nih? Glo, Bu Glo atau Manis? Aduh. Bebas. Oke, Bu Glo. Jadi saya Tatang Yuliono, saya sekarang asisten deputi fasilitasi perdagangan. Oke. Di mana kegiatan saya adalah melakukan koordinasi gitu ya, dan pengendalian serta evaluasi kegiatan-kegiatan pemerintah yang terkait dengan perdagangan, terutama perdagangan luar negeri. Jadi kalau udah urusan ekspor impor, nah, kami yang mengkoordinasikan, kami yang melakukan kegiatan evaluasi serta pengendalian agar menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan itu bisa berjalan dengan baik. Oh, oke. Jadi perdagangannya lebih yang ekspor impor ya Pak Ekspor ya. impor. Nah, kalau boleh tahu nih kan tadi Bapak udah jelasin Bapak dari Kemenko di kedeputiannya saat ini, kalau boleh dijelaskan tahun 2023 deh yang lagi berjalan, kira-kira ada program apa yang sedang berjalan dan saat ini progresnya seperti apa, dan kalau boleh kita tahu juga targetnya apa sih nanti? Siap. Ya, jadi terkait dengan pengendalian ekspor dan impor ini ada beberapa kegiatan prioritas yang ada di unit kami. Yang pertama tentu ada neraca komoditas, di mana neraca komoditas itu adalah produk yang memang sudah diterbitkan di tahun 2022 dengan Perpres 32, tetapi berdasarkan masukan, berdasarkan evaluasi, perlu ada beberapa revisi yang harus dilakukan, terutama terkait dengan adanya perubahan di PP 28 tentang perindustrian. Sehingga karena ada perubahan di PP 28, akhirnya kita diamanatkan untuk melakukan revisi atas Perpres 32. Sehingga atas NK itu akan ada revisi aturannya dan sedang proses. Kemudian yang kedua, kami sedang melakukan kegiatan yang namanya Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2023 tanggal 12 Juli. Jadi masih fresh banget, bulan kemarin itu keluar yang namanya devisa hasil ekspor untuk sumber daya alam. Nah, sehingga dua kegiatan utama ini yang kami akan lakukan, di mana target daripada NK, kalau NK targetnya tahun ini bisa ada revisi, sehingga bisa menjamin kepastian persetujuan impor dan persetujuan ekspor yang dilakukan oleh para importer dan eksportir di tahun 2024. Dan kemudian untuk di HSDA, kami ingin memastikan bahwa devisa hasil ekspor produk sumber daya alam Indonesia yang ekspornya ke luar negeri, devisanya bisa kita pastikan ada di Indonesia paling tidak selama 3 bulan, sehingga kita memiliki cadangan devisa yang cukup. Itu targetnya. Oke, jadi target besarnya di dua item itu ya Pak ya, untuk tahun 2023. Kalau NK sendiri kan tadi yang pertama kan NK nih. Betul. Saat ini sedang dilakukan revisi ya. Revisi, betul sekali. Revisi. Karena tadi terkait adanya PP 28 yang di perindustrian ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih untuk NK ini sendiri, karena kan memang Bapak tadi sampaikan sedang revisi, ada perubahan-perubahan. Saat ini progresnya udah sampai di mana dan targetnya kapan akan diterbitkan? Ya, memang neraca komoditas sudah selesai di tingkat harmonisasi, artinya selesai tingkat harmonisasi kita sudah
mengharmonisasikan semua perubahan-perubahan yang ada ke seluruh kementerian dan lembaga terkait gitu. Sudah ada kesepakatan, sudah ada pemahaman yang sama sehingga sudah selesai di tingkat harmonisasi. Saat ini sudah kita sudah mendapatkan selesai harmon dari Kementerian Hukum dan HAM. Proses selanjutannya adalah kita akan mensuratkan kepada Sesnek, Sekretariat Negara, untuk pengundangan ataupun penandatanganan oleh Presiden Republik Indonesia. Saat ini sedang proses untuk pengundangan. Dan targetnya seharusnya harusnya di bulan Agustus ini kita bisa selesaikan semuanya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya sekarang posisinya udah di Sesnek ya? Saat ini sedang ada di kantor Menko untuk proses pengiriman persetujuan kepada Presiden untuk penandatanganan di Sesnek. Berarti posisinya sudah final ya? Sudah final. Hanya tinggal diundangkan saja. Tinggal diundangkan saja ke Sesnek oleh Presiden. Karena ini kan Agri banyak kaitannya nih dengan NK nih Pak, betul, gitu kan. Boleh ya kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang NK Ya. ini. Kalau boleh Bapak Tatang sedikit menjelaskan secara ringkas nih, apa sih yang berubah dari Perpres NK yang 32 tahun 2022 dengan yang sedang direvisi saat ini yang tinggal diundangkan saja ini? Boleh dijabarkan generalnya saja. Secara umum ya? Secara umum aja Pak. Perubahan-perubahannya yang pertama adalah ada peraturan yang eksplisit mengatur apa yang dirubah di PP 28. PP 28 ini yang sebelumnya itu berbunyi bahwa angka pengenal impor umum, yaitu importir umum, tidak boleh mengimpor bahan baku industri, sehingga bahasanya bahan baku industri hanya boleh diimpor oleh yang namanya APP, produsen gitu ya. Nah, itu dilakukan perubahan, yaitu APU dan APP bisa melakukan kegiatan importasi baik untuk bahan baku ataupun barang apa saja. Itu konteksnya bahan baku industri dan bahan penolong itu bisa diimpor oleh APU dan APP. Ini yang kita tuangkan secara eksplisit juga mengikuti di perubahan PP 28 di dalam Perpres NK. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada perubahan yang signifikan terkait dengan pengajuan rencana kebutuhan. Yang sebelumnya itu memang kita batasin di bulan September, itu nanti akan ada mekanisme orang bisa mengajukan lebih dari bulan September. Karena kita belajar dari tahun kemarin, ada beberapa komoditas dengan jenis yang sangat banyak sekali terlambat menyelesaikan kewajibannya ataupun tugasnya di bulan September atau di bulan Oktober. Sehingga kita berikan relaksasi sampai Desember. Jadi rencana kebutuhan, rencana pasokan bisa diselesaikan sampai Desember pada saat penetapan NK. Itu yang kedua, soal waktu. Soal waktu. Kemudian yang ketiga, kita memberikan perubahan bahwa yang ditetapkan NK-nya itu menunggu usulan dari kementerian terkait. Misalnya Bu Glo kalau ingat dulu kita menetapkan, kantor Menko menetapkan 14 komoditas, 32 komoditas itu harus jadi NK di tahun 2022 gitu kan. Nah, ternyata dalam prakteknya engagement, pembangunan sistem, pembangunan struktur komoditasnya terlambat semua, sehingga belajar dari situ di perubahan Perpres kita mendorong usulan dulu. Mana kementerian yang sudah siap, itu yang diajukan untuk neraca komoditasnya, seperti itu. Sedangkan untuk yang paling optimal, yaitu adanya penerbitan persetujuan impor secara otomatis, itu menjadi perubahan keempat. Saat ini sedang dilakukan pembahasan ulang ataupun pembahasan mendalam lagi bagaimana implementasi daripada persetujuan impor secara otomatis. Tentu ini menjadi satu perubahan yang cukup besar karena di dalam persetujuan impor itu konsepsinya, persetujuan impor otomatis konsepsinya menghindari duplikasi, menghindari repetisi, yang mana seluruh ketentuan-ketentuan atau syarat-syaratnya sudah dilakukan di Kementerian Hulu atau yang menerbitkan rekomendasi atau verifikasi, itu di Kementerian Perdagangan tidak boleh melakukan pengetesan ulang atau pengecekan ulang karena sudah dilakukan semua, sehingga otomatis izin yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan itu bisa bersifat otomatis. Tetapi ini sedang kita bahas baik dari sistemnya, konsepsinya itu sedang kita bahas, kita dalamin untuk implementasi di tahun 2024 seperti itu. Itu sih garis besarnya yang implementasinya di 2024. Di 2024. Oh, oke. Kan ini kan kalau kita ngomong nih, revisinya kan sedang berjalan. Betul. Walaupun tadi info dari Pak Tatang akan diundangkan sesegera mungkin. Target terdekatnya adalah Agustus ini ya kan.
Tapi kan kita juga sekarang ini dalam masa mulai ya, pelaku usaha pengujian. sekarang untuk komoditi-komoditi yang tadi yang kita coba sampaikan masa dalam pengajuan ya Pak ya. Betul, Jadi betul. sekarang pelaku usaha sudah mulai mengajukan rencana kebutuhan segala macam. Nah, apakah yang perpres yang dipakai untuk semua pelaku usaha sekarang, apakah yang masih yang di 32 2022 atau sudah mulai berjalan nih yang ini? Karena kan ini kan belum ketok palu nih Pak, gitu. Jadi kita nih pelaku usaha yang paling penting kan kepastian aja Pak. Jadi kita nggak muluk-muluk bahas A B C D, tapi yang kita perlukan itu adalah ini pastinya nih gimana nih kita mau ngelakuin apa, kita mau jalannya dari mana, dari kiri ke kanan apa dari kanan ke kiri. Itu yang paling penting buat kita sebenarnya. Nah, kira-kira dari Pak Tatang nih gimana nih menyikapi hal ini, karena kan pelaku usaha biasanya apalagi sekarang udah mulai Agustus, udah mulai gencar-gencarnya nih ngumpulin data, dokumen-dokumen yang diperlukan seperti biasanya pada saat mereka mau mengajukan. Gitu. Untuk payung hukum neraca komoditas tentu masih berlaku yang namanya Perpres 32. Jadi secara hukum positif saat ini yang kita gunakan tentu Perpres 32. Perubahan daripada Perpres 32 yang tadi kami sampaikan proses pengundangan dan ada 4 hal itu tidak mengganggu proses yang sekarang berjalan. Artinya ketetapan tentang batas waktu September itu, batas waktu penyerahan RK tentu harus dilaksanakan, tetap harus dari sekarang berjalan gitu. Pelaku usaha yang memang sudah ditetapkan neraca komoditasnya sudah harus dan mulai untuk mengisi rencana kebutuhannya dengan batas akhir di September. Saya berpandangan bahwa pelaku usaha yang tahun 2022 sudah melakukan kegiatan rencana kebutuhan dan barangnya ditetapkan sebagai neraca komoditas, tentu sudah punya experience, sudah punya pengalaman bagaimana menghimpun data, bagaimana menginput, karena tidak ada perubahan yang signifikan di dalam proses rencana kebutuhan. Sehingga yang ingin saya sampaikan saat ini berlaku Perpres 32, tidak ada perubahan, dan laksanakan tahapan-tahapan seperti yang diatur di Perpres 32. Misalnya saya memberikan contoh, tiba-tiba tadi di akhir Agustus keluar peraturan baru, ditetapkan yang revisi tadi, yang saya sampaikan Agustus, ternyata di Agustus akhir itu ditetapkan. Untuk proses rencana kebutuhan yang batas akhirnya September tidak ada pengaruh. Tetapi malah ada sesuatu yang positif, yaitu batas waktunya bisa nambah, diperpanjang sampai di Desember gitu. Sehingga pengajuan rencana kebutuhan dan penetapan rencana pasokan itu bisa nambah. Sehingga yang tadi dilakukan di sini malah tidak terhambat, malah didukung. Kalau memang belum selesai di September karena batas waktu kemarin transisi, nggak selesai nih Pak, bagaimana? Tinggal diusulkan oleh kementerian terkait untuk nambah. Sedangkan proses lainnya tidak ada perubahan. Tapi kan balik lagi nih, kalau tadi kita bicara masalah length waktunya yang diperpanjang nih. Nah, kaitannya kan tadi terhadap ekspor dan impor. Ujungnya adalah persetujuan ekspor dan persetujuan impornya. Nah, kalau misalnya ini jangka waktunya diperpanjang, dibuka kerannya itu lama nih. Nah, apakah itu juga jadi mempengaruhi terhadap terbitnya nanti, karena kan ujungnya yang kita kejar nih Pak, PIPE-nya gitu loh. Apakah nanti jadi mempengaruhi waktu untuk, karena ketika para pelaku usaha baru mengumpulkannya mepet-mepet di Desember, otomatis kan jadinya keluarnya juga akan lebih lama dari yang sebelumnya dibandingkan yang waktu sebelumnya kan kita targetnya adalah September. Sehingga bisa kita capai target sebelum NK berakhir di tahun yang berjalan, sudah ada NK yang baru, kira-kira seperti itu. Jadi gini Bu Glo ya, jadi makanya kita hati-hati pada saat memperpanjang jangka waktu dari September itu menjadi sampai Desember itu betul-betul atas usulan dari KL. Jadi nggak otomatis ini nambah. KL akan mempertimbangkan komoditas yang memiliki varian banyak, kemudian memiliki pelaku usaha yang banyak, itu yang akan diperpanjang. Sedangkan untuk mungkin kalau untuk agri yang manis ini, karena memang hanya 11 pelaku usahanya, dan kita sudah berpengalaman melakukan rapat-rapat terbatas terkait dengan komoditas ini, saya pikir batas waktunya akan tetap seperti Perpres 32. Kalaupun ada panjang menjawab pertanyaan ataupun pernyataan dari Bu Glo, bagaimana nih terkait dengan PIP? Nggak pengaruh.
nggak pengaruh. Nggak Mau ngaruh. diperpanjang, dia itu akan selesai batas akhir penetapan NK-nya itu adalah hari ke-7 di Desember. Iya. Sehingga itu apapun yang terjadi dia harus diputuskan di situ. Oke. Selesai diputuskan di NK itu, kapanpun teman-teman pelaku usaha mengajukan PIPE, itu pasti akan direspon dengan PIPE dan akan selesai. Sehingga tidak mempengaruhi panjang, karena PIPE bisa diajukan setelah NK ditetapkan. Yes. NK ditetapkan adalah 7 hari ke-7 di Desember. Artinya di hari ke-8 teman-teman sudah bisa mengajukan PIPE-nya, tidak terpengaruh. Boleh nggak ini di summarize dalam artian berarti batasnya mereka pun untuk mengajukan itu pun sebelum NK itu terbit dong? Kan kalau tadi kan kita ngomongnya bulan Desember saja. Desember itu kan panjang nih Pak, sampai 31. Tapi kan di peraturannya sendiri kan di-declare cukup jelas maksimal hari ke-7 NK ditetapkan. Berarti mereka maksimalnya pun sebelum tanggal 7. Kira-kira seperti itu nggak sih Pak? Iya. Karena kan kalau Desember, kita ngomong Desember ini gede banget nih, 1 sampai 31 tentu gitu loh. Pengajuannya setelah NK ditetapkan, bahasanya itu. Pengajuan PIPE kan Pak. Tapi kalau maksudnya yang rencana kebutuhan tadi itu. Rencana kebutuhan Bu Glo, sekarang sambil ngetik, sambil kita podcast diketik RK-nya juga bisa. Oh iya memang sih. Sambil ngobrol gini ya. Langsung RK-nya isi, kemudian nanti akan diverifikasi. Tapi batasnya tetap sebelum tanggal 7 itu dong berarti ya Pak ya? Iya. Iya kan? Berarti jadi tidak bisa kita sebut sepanjang Desember gitu. Enggak. Jadi untuk penetapan RK dan RP itu akan ditetapkan berdasarkan usulan dari si KL. Kan gini, batas akhir dari rencana kebutuhan oleh pelaku usaha kan September ya? September, 30 September. Kemudian kan dilakukan verifikasi, paling lambat akhirnya itu, paling lambat ya, jadi artinya gini, misalnya Bu Glo mengajukan RK-nya di bulan ini, kemudian diverifikasi saat ini, itu boleh. Bisa itu boleh, bisa. Dan keluar outputnya PPRK di Agustus juga, nggak harus September dia. September itu adalah proses akhir teman-teman di KL Hulu itu menyelesaikan semuanya, harus selesai. Tapi yang diselesaikan di bulan Agustus, di awal September, di akhir Agustus, tentu sangat mungkin. Itu karena begitu September ditutup, selesai semua, karena akan masuk model kompilasi yang dilakukan oleh batas akhirnya si pelaku usaha adalah September. Kalau di awal ini sudah mengajukan, misalnya tadi saya bilang waktu podcast Ibu isi aja RK, disampaikan ke KL langsung memverifikasi, langsung ngasih feedback, nggak ada masalah. Tetapi pelaku usaha tidak lagi bisa melakukan pengisian RK setelah September, karena udah ditutup. Setelah September, RK tidak boleh, kecuali ada usulan tadi. Kecuali ada usulan, usulannya KL. Itu akan mengatakan, batas akhir pengajuan RK untuk komoditas ini saya majukan sampai November. Berarti RK-nya bisa sampai November. Karena butuh waktu September sampai Oktober untuk menginput batas akhir. Jadi ini selalu bicara batas akhir. Rencana pasokan bisa diisi kapan saja. Batas akhirnya di Oktober. Oktober selesai dikompilasi. Bentuklah neraca supply and demand. Setelah terbentuk supply and demand, maka di Desember dirapatkan oleh para menteri untuk ditetapkan NK-nya. Selesai seperti itu. Jadi batas RK itu batas akhir. Ini yang mungkin orang-orang, teman-teman pelaku usaha sama mungkin KL pembina salah gitu. Jadi misalnya Bu Glo menyampaikan di sekarang. Di sini nih waktunya nih Pak Tatang berbicara gitu. nih. Iya. Para menteri manis-manis para pelaku impor gula, saya sampaikan ajukan RK-nya sekarang, dan kemudian para kementerian terkait, para verifikator, para pembina sektor segera lakukan verifikasi. Segera lakukan juga untuk yang namanya data pasokan, karena itu yang akan menyeimbangkan. Jadi nggak usah nunggu sampai akhir September. Harus diatur. Kalau saya selalu bilang sama teman, bikinlah aturan, bikinlah time schedule untuk menyelesaikan semua. Semakin awal kita menyelesaikan rencana kebutuhan, saya yakinkan semakin tajam analisa kita. Karena kalau semakin mepet, data yang kita himpun juga akan sedikit. Tapi kalau dari Januari, bayangan saya sebenarnya di dalam NK itu dari Januari orang sudah punya forecasting. Tahun depan 2024 saya berapa yang saya butuhkan. Betul. Itu harusnya dari awal, karena importasi dan eksportasi itu adalah bisnis yang selalu tetap ya. Berapa negara sana impor, berapa negara sana yang harus diekspor, itu sudah ada tetap forecastingnya teman-teman. Sehingga fungsi NK itu sebenarnya adalah melegalisasi
forecasting yang dilakukan. Itu Bu. Oke. Berarti ini tadi Bapak ada sedikit menyinggung masalah forecast dan kepastian segala macam. Betul. Kan Agri ini sendiri, anggota Agri ini sendiri kan bukan baru tahun lalu atau 2 tahun lalu waktu kita starting NK ini ada gitu. Kalau kita boleh bicara nih, kebutuhannya 11 anggota Agri ini terhadap raw sugar impor, kita sama-sama tahu ya, Pak Tatang juga tahu bahwa saat ini di dalam negeri belum ada kemampuan untuk bisa mensuplai kebutuhan gula untuk industri ya Pak ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, 11 anggota Agri fully import dari luar untuk kebutuhan bahan bakunya, yaitu dalam bentuk raw sugar. Nah, angkanya sendiri kan kita sudah lihat nih secara trennya juga udah tahu. Kita boleh ambil data dari 10 tahun ke belakang itu seperti apa gitu loh. Naik turunnya juga udah bisa dibaca. Oke, memang semua pelaku usaha harus melakukan pengajuan rencana kebutuhan dan segala macam, rencana pasokan juga untuk yang ini. Tapi karena kita butuh nih suatu kepastian gitu. Karena kita 11 anggota Agri ini jujur nih, kita fully import dari luar negeri, di mana kita membutuhkan suatu rencana untuk melakukan strategi pembelian, strategi pengiriman dan segala macamnya. Kita butuh waktu yang lebih awal untuk mendapatkan yang namanya CPI tadi itu gitu loh. Yang selalu ditunggu-tunggu nih gitu loh. Mungkin tidak hanya anggota Agri ya Pak ya. Ini pastinya juga menjadi hal yang selalu ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha yang memang seluruh kegiatan operasionalnya berpegangan dan berpangku pada impor, fully impor gitu. Jadi ada nggak pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu dipikirkan oleh atau dipertimbangkan oleh kementerian atau lembaga terkait gitu kira-kira Pak Tatang? Iya, di amanat salah satu perubahan yang ada di Perpres itu adalah amanat agar pembina komoditas, dalam hal ini untuk Agri, pembina komoditasnya ada 2, untuk industri berarti di perindustrian dan di perdagangan. Ada amanat untuk berarti pembina komoditasnya teman-teman Agri itu adalah perindustrian. Perindustrian. Dia yang melakukan pembinaan kan gitu ya. Betul. Itu ada amanat untuk membuat yang namanya SOP, Standard Operating Procedure, untuk melakukan verifikasi. Jadi saat ini teman-teman KL itu sedang prepare, karena kalau begitu diketok palu perubahan ini, SOP ini harus jadi itu selama 60 hari kalau nggak salah ya, nanti kita cek ulang, 60 hari atau 90 hari, 2 bulan atau 3 bulan, SOP ini harus jadi. SOP ini berisi antara lain yang tadi. Bagaimana cara kita memverifikasi, baik waktu, baik metode, baik outputnya, dan siapa yang melakukan verifikasi. Karena verifikasi ataupun penelitian kan bisa dilakukan oleh dinas, oleh unit dari kementerian, dan atau oleh lembaga independen. Nah, dengan perubahan NK ini kita memberikan amanat susun bagaimana cara memverifikasi. Cara memverifikasinya waktunya kapan nih? Yang harus dipastikan. Kalau saya di konsep besar NK itu kalau bisa itu sejak Januari sampai September, even kapanpun si pelaku usaha mengajukan namanya rencana kebutuhan, disitulah dilakukan pemeriksaan. Berapa batas waktu verifikasi juga harus diatur. Siapa yang melakukan verifikasi juga diatur. Artinya kepastian dari satu proses verifikasi itu akan menentukan bahwa kita punya yang namanya dokumen PPRK, pertimbangan penetapan rencana kebutuhan, yang merupakan embrio daripada penetapan persetujuan impor. Berapapun PPRK yang ditetapkan oleh kementerian terkait, 99% akan ada kepastian. Sebesar itu yang diterima. Karena itu sudah keputusan daripada pembina komoditas. Harapan besar saya, harapan besar kami tadi, di SOP itu akan diatur. Artinya timelinenya gitu, timelinenya. Apakah boleh Januari sampai September orang isi? Oh boleh, tetapi menerapkan FIFO. Kapanpun Anda mengajukan perajuan rencana kebutuhan, otomatis langsung dilayani tanpa harus menunggu akhir. Atau kalaupun memang teman-teman itu agak khawatir kalau dari Januari ada kepastian, oh mulai per bulan Juni
baru boleh ngisi. Hmm. Sehingga orang nggak bertanya-tanya, kapan saya mau mulai isi RK? Di situ juga harus diatur batas waktu verifikasinya. Iya. Berapa lama Oke. PPRK-nya keluar. Begitu pegang PPRK, tadi yang Bu Glo sampaikan di awal, forecasting-nya akan lebih jelas. Saya punya Iya. PPRK 1 juta. Berarti kemungkinan besar, saya menyampaikan kemungkinan besar itu apa? Karena fungsi dari rapat para menteri di hari ke-7 Desember itu mengatur apakah betul kebutuhan nasional itu seperti ini. Secara pengalaman, tadi Bu Glo kan di awal mengatakan kita punya 10 tahun data nih. Iya. Kita tentu nggak akan main-main di jumlah-jumlah yang sudah kita tetapkan. Kebutuhannya pasti tetap kok, sama kok. Yang mungkin dulunya importasinya parsial, tapi di akhir tahun kita udah tahu. Tahun 2021 waktu COVID kita butuh berapa, realisasinya berapa, kan udah tahu semua itu. Setiap perusahaan juga udah punya kan gitu, punya. Sehingga dengan adanya PPRK yang dipegang, itu merupakan kepastian bagi pelaku usaha impor gula untuk melakukan lanjutan, yaitu order, pembelian dan segala macam berdasarkan PPRK yang ada. Kalaupun PPRK nanti ternyata ditetapkan kurang daripada NK-nya, misalnya PPRK kita pegang 1 juta, ternyata di penetapan para menteri akhirnya turun menjadi 800, berarti kurang 200, nggak perlu khawatir. Di tahun berjalan, even di Januari 2024, Bapak dan Ibu bisa mengajukan perubahan rencana kebutuhan untuk menambah kekurangan. Ada mekanisme yang beberapa KL berbeda-beda, ada yang menyatakan harus realisasi dulu, kan gitu, 50%. Ada yang harus realisasi dulu 100%, itu tergantung daripada mekanisme KL. Tapi perubahan NK di tahun berjalan sangat dimungkinkan sekali. Jadi pertanyaan lagi nih Pak. Nah, silakan. Tadi kan Bapak bilang PPRK itu akan diterbitkan atau dikeluarkan oleh masing-masing lembaga pembina, kementerian atau lembaga pembina. Dalam artian berarti apakah si PPRK ini pun ketentuan untuk menentukan kapan PPRK ini akan dikeluarkan masuk di dalam SOP yang tadi? Iya, betul. Terus satu, SOP-nya itu nanti keluar dalam bentuk apa? Gitu. Dalam bentuk, langsung atau? Terus tadi terkait masalah perubahan. Nah, itu pun apakah itu juga masuk dalam SOP yang tadi? Bahwa nanti semua, karena kan kita balik lagi, dalam melakukan apapun, kita akan berpegangan pada sesuatu yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga pembina kita. Oke, sekarang silakan melakukan pengajuan RK. Sekarang nanti jadwalnya, kita akan melakukan jadwal verifikasi di periode sekian gitu. Tapi kan ini belum bunyi nih, yang tadi Pak Tatang sampaikan mulai dari mereka SOP-nya itu waktunya, nanti berapa lama segala macamnya, dan kita juga jujur belum pernah dengar nih bakal ada SOP seperti itu. Karena kalau misalnya emang ada, ini benar-benar sangat membantu ya. Jadi kita pelaku usaha pun punya memiliki perencanaan pekerjaan ya. Oke, nanti tim yang akan melakukan pengajuan rencana kebutuhannya pun tahu kapan dia akan mulai bergerak, kapan dia akan mulai menyampaikan segala macamnya, kira-kira seperti itu sih Pak. Iya, jadi itu emang amanat di dalam perubahan Perpres 32. Memang Perpres 32 itu perubahannya salah satunya tadi akan ada kewajiban membuat SOP. Dan itu harus dibuat selama jangka waktu 60 hari atau 90 hari sejak Perpres itu akan ditandatangani. Misalnya Agustus 30 itu ditetapkan NK baru atau Perpres baru ya untuk NK. Berarti 60 hari setelah ditetapkan ini harus ada keluar SOP. Harus keluar tata laksana tentang bagaimana cara menverifikasi. Itu harus keluar. Di situ mengatur tentang batas waktu, timeline, kemudian metodenya, apa segala macam harus diatur di situ. Itu akan keluar dalam bentuk peraturan menteri terkait. Kalau memang pembinanya AGRI adalah Kemenperin, berarti Kemenperin yang akan keluar mengatur tentang tata laksana verifikasi. Memang menjadi tantangan itu adalah masing-masing eselon 1 itu akan membuat tata caranya tersendiri. Karena akan ada perbedaan bagaimana cara menverifikasi gula dengan cara bagaimana menverifikasi besi. Akan ada beda verifikasi dengan kain, tekstil, ada beda-beda. Sehingga memang kita amanatkan masing-masing menteri silakan mengatur, karena di Perpres nggak sanggup untuk melakukan pengaturan itu, atau di Permenko nggak sanggup untuk mengatur itu, karena masing-masing KL ataupun masing-masing komoditas
caranya berbeda-beda, punya pertimbangan masing-masing gitu. Iya. Tentu di situ yang diharapkan tadi kami ulangi harus ada batas waktu kapan verifikasi, benar. kapan dimulainya, kapan akhirnya, dan hasilnya seperti apa. Itu satu sisi sudah ada di amanat di dalam Perpres, memang tidak secara eksplisit kita menyampaikan apa saja, tapi akan ditindaklanjuti oleh KL. Tidak lebih dari itu. Juga itu merupakan satu rencana kerja dari Stranas PK. Stranas PK itu adalah Strategi Nasional Pencegahan Anti Korupsi. Itu masuk bahwa Stranas PK itu juga mengamanatkan setiap KL membuat yang namanya tata cara melakukan verifikasi. Jadi inline. Inline. Karena apa? Ya, tadi Bu Glo kan tadi menyampaikan nih, Pak, kalau ada tata cara ini, wah itu akan bagus Pak. Kami bisa melihat waktunya kapan, sehingga kita bisa bekerja, kapan mulainya, dapatnya kapan, itu akan terbuka bagus, dan gitu sangat loh. akan bagus, dan itu dilihat oleh Stranas PK menjadi satu rencana kerja yang harus dilaksanakan. Jadi seiring Perpres itu melakukan perubahan, salah satu adalah kewajiban membuat tata cara verifikasi. Di sisi lain, di teman-teman KPK itu memang mendorong, karena KPK juga udah baca, karena sebenarnya NK ini kan cikal bakalnya dari program kerjanya KPK. Program dasarnya itu awalnya itu dari KPK, dari mereka untuk mendorong transparansi tadi, database yang sama, bagaimana cara pengelolaan yang sama, itu dari betul-betul basicnya dari teman-teman KPK, sehingga output ataupun perubahan yang terakhir kita diskusikan terkait dengan SOP ini didukung sekali dengan program KPK. Salah satu topiknya tadi Bu Glo, kita kalau ada tata caranya enak nih ngelihatnya. Saat ini kita udah mulai kirim RK nih karena ada aturannya. Kalau sekarang kan nggak tahu nih. Tiap tahun nih kita akan bertanya-tanya nih. Kapan boleh udah lampu hijau belum ya? Lampu merah apa lampu hijau nih? Jadi kita saling bertanya. Nah, kalau yang memberikan informasinya valid, ya oke aja. Kalau yang informasinya nggak valid ini yang susah gitu loh. Jadi kayak saling lempar pertanyaan gitu loh. Tapi kalau sudah ada aturannya kan sudah ada aturan aja. Jadi kita sudah punya ini kayak apa sih, kayak buku panduan ya Pak ya. Kira-kira kapan kita boleh kirim, kapan kita kirim, kapan kita balasannya. Ya, terus kapan akan turun ke lapangan, apa saja yang dicek, perlu dipersiapkan, dokumen apa saja itu kami harap bisa dituangkan di dalam SOP ataupun ketentuan tentang. Jadi semua pelaku usaha ya kita harapkan nggak cuma di gula ya Pak ya. Jadi semua pelaku usaha punya untuk tahun depan nih mereka sudah punya perencanaan. Oke, nanti departemen ini kamu sudah mulai melakukan pengajuan di bulan ini. Nanti mungkin departemen yang lain yang beda dari yang sebelumnya akan melakukan pekerjaannya yang berbeda tapi yang menunjang untuk itu semua gitu. Jadi semua terintegrasi gitu dan transparan tadi gitu. Jadi bukan bertanya tapi sudah punya panduan yang menjadi tolak ukur mereka untuk melakukan aktivitasnya. Kami sudah beberapa kali rapat teknis dengan masing-masing sektor kementerian gitu ya untuk membahas tentang SOP ini. Jadi semoga itu bisa segera realisasi dan bisa. Tapi menunggu terbit dulu ya Pak ya. Betul sekali. Jadi maksudnya kita ini sekarang berarti ya boleh dikatakan nih kayak waktu tahun 2021 waktu NK pertama kali trial ya Pak ya. Jadi memang masih menunggu bertanya. Tapi mungkin dari sisi teman-teman gula rafinasi sudah mulai berkoordinasi dengan KL teknis gitu untuk memberikan masukan kapan nih Pak kita mulai mengisi rencana kebutuhan, karena yang saya dengar masing-masing pelaku usaha sudah mulai gerilya sendiri-sendiri gitu untuk menanyakan. Ya itu tidak bisa dipungkirin karena memang tidak ada sumber informasi atau aturan yang mengatur itu, sehingga masing-masing bergerak untuk menanyakan jadi itu. Dan itu tidak baik sebenarnya gitu. Makanya saya bilang ada yang dapat informasi valid, ada yang dapat informasi A3 tuh, nggak jelas ini benar apa salah kan gitu. Sehingga KW1 itu Bu Glo. Oke. Berarti harapannya sih berarti kan kalau tadi kan kita ngomongnya Perpres NK ini baru lahir yang tadi peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh kementerian terkait. Betul. Berarti yang kita harapkan sekarang adalah bagaimana supaya si Perpres ini cepat terbitnya nih Pak betul. Supaya yang lahir selanjutnya bisa lahir cepat juga gitu. Memang itu Bu Glo. Sebenarnya sih Perpres 32 yang lama ataupun Permenko 16 ya turunan dari. Jadi kan gini.
ada aturan yang memang diturunkan berdasarkan mandat dari satu aturan di atasnya. Ada yang tidak ada mandat tapi kita buat. Gitu. Contoh ya, di garam ya, garam itu ada tata laksana untuk verifikasi ada. Walaupun tidak ada NK waktu itu. Artinya sebenarnya aturan turunannya itu kami tetap mendorong segera tetap dilakukan proses karena mereka butuh. Dengan melihat kekurangan daripada Perpres 32 yang tidak ada amanat untuk membuat aturan turunan untuk SOP itu, secara inisiatif teman-teman KL itu sebenarnya sudah membuat. Contoh, ikan itu ada aturan tentang verifikasi. Dia buat sendiri. Dia buat sendiri. Karena dia teman-teman KKP melihat kalau saya nggak buat ini, ya tadi pelaku usaha kan kebingungan. Bingung, benar. Pembina yang saya bina bingung semua. Daripada bingung, tidak ada amanat. Ya udah. Kewenangan saya dong mengatur ini, karena verifikasi ada di saya. Nah, beberapa unit di kementerian itu secara inisiatif membuat aturan itu. Ada, garam ada, kemudian ikan ada gitu. Walaupun dia tidak mandat langsung dari Perpres, tapi karena fungsi dan tugasnya itu melayani, teman-teman itu membuat. Dan perlu dibuat segera dan perlu segera mereka buat karena mereka bilang kalau nggak saya buat itu mereka juga bingung. Mereka juga yang kewalahan gitu. Nah, sehingga itu kembali kepada inisiatif dan kepada teman-teman KL untuk segera. Walaupun apakah harus menunggu? Ya silakan nunggu. Tapi menurut saya kalau memang ada inisiatif dan untuk pelaksanaan tugas yang lebih baik, ya silakan dibuat. Why not ya? Oke, sip. Kalau begitu, mungkin ada kesan atau apapun yang mau disampaikan terkait jadi kita kan NK ini kan udah ada masa-masa ini ya Pak ya, NK ya. Jadi apa yang kira-kira bisa Pak Tatang sampaikan, karena Pak Tatang kan dari Kemenko, Kementerian Koordinator ya Pak ya. Jadi bidang perekonomian yang menjadi apa ya, kalau bisa dibilang untuk NK ini yang menjadi PIC-nya menjadi ketua kelasnya. Jadi mungkin boleh disampaikan, boleh ke pelaku usaha, boleh kementerian terkait juga, bagaimana supaya ini bisa simultan berjalan sesuai dengan harapan kita gitu. Selain kepada pelaku usaha, kementerian juga mungkin pada asosiasi juga ya. Oh boleh pesannya. Pak, boleh banget. Tolong, oke saya dengerin Pak. Jadi untuk setiap stakeholder neraca komoditas, saya ingin menyampaikan bahwa sudah waktunya kita mulai mengisi rencana kebutuhan. Caranya seperti apa? Sebenarnya tinggal akses saja kepada Sinas NK. Tinggal dites saja. Karena banyak yang bertanya, Pak, mulai lampu hijau kalau Bu Glo tadi bilang lampu hijau, lampu merah. Enggak, sebenarnya tes saja. Itu akan ada feedback. Akan ada pernyataan sistemnya merah atau kuning. Dan saya yakin sistemnya kebuka sebenarnya. Kalaupun ketutup akan ada penjelasan. Ada message gitu. Sehingga dari message itu barulah kita akan bawa ke kantor Menko, Pak, kenapa kok ditutup? Saya selalu kalau ditanya, Pak, boleh nggak? Loh, isi aja, itu udah buka kok. Nah, begitu diisi, misalnya nih, keluar dari sini, Bu Glo langsung memberikan surat edaran dari Agri kepada seluruh anggota Agri untuk segera melakukan rencana kebutuhan. Saya bisa meyakini ada beberapa perusahaan yang memang sudah mengajukan RK. Kan gitu. Sehingga inisiatif itu untuk mendorong yang lain-lain untuk mengisi RK. Sehingga para stakeholder NK, tolong segera RK diisi. Insya Allah akan ditutup di bulan. Kalau September itu pasti tutup. Kalau udah lewat September, Anda akan kelewatan waktu. Sehingga segeralah isi sekarang di bulan Agustus ini. Moga-moga dengan pengalaman yang sudah ada, lebih lancar. Teman-teman perindustrian akan segera memverifikasi. Dan teman-teman di bulan Oktober akan dapat PPRK. Saya harap maksimalnya di Oktober. Dengan PPRK itu segera laksanakan kegiatan untuk memastikan forecasting tadi. Karena itu adalah satu dokumen yang merupakan jaminan bahwa Anda sudah diizinkan untuk melakukan importasi. Tentu pengajuan PI-nya akan menunggu waktu 7 hari setelah Desember yaitu NK. Sehingga manfaatkan waktu bulan Agustus ini untuk melaksanakan Perpres 32. Bukan perubahan. Belum ya? Belum berubah. Karena belum tayang. Belum tayang. Nanti podcast duluan kayaknya tayang, Pak. Siap. Jadi gunakan dulu Perpres 32 yang memang amanatnya jelas, silakan ajukan RK, pasti akan ada feedback dari KL terkait. Demikian Bu. Berarti kan nanti dipastikan bisa keluar sehari setelah NK terbit ya Pak ya? Kami karena akan kan otomatis itu. Ya Pak? Otomatis. Saya tunggu janji Bapak yang itu. Siap. Nanti saya tanggal 8 Desember pagi-pagi jam 8.30 saya WA Bapak. Pak belum terbit nih. Iya. Saya tanya, Bu udah ngirim PI-nya belum? Udah.
Pasti saya pastikan dan dikirim dulu baru saya tanya Bapak. Minta tolong kodenya berapa gitu. Untuk kita lihat di di dashboardnya. Kita kasih kode-kode kan Pak. Ya. Okay. Karena gini, karena memang sebenarnya NK itu ada dashboard yang memang sudah bisa diakses oleh KL terkait. Semua KL. Ya? Okay. Itulah yang menyebabkan satu nih Bu Glo yang mungkin di akhir ini saya sampaikan. Dengan NK ini, standar, angka, jumlah yang ada di setiap KL sekarang sama. Oke. Sama. Yang dulunya perdagangan punya angka berapa, perindustrian punya angka berapa, kantor Menko punya angka berapa, BPS punya angka berapa. Saya sudah membuktikan dengan NK ini, datanya sama semua. Sehingga harapan besar kita pada satu titik nanti kita bisa menerbitkan satu kebijakan yang sesuai. Kenapa? Datanya sama. Datanya sudah sama, udah seragam. Udah selama seragam. Ini kan tidak. Iya, tidak seragam. Kalau sekarang untuk yang ada di neraca komoditas, angkanya sama semua. Realisasi impor berapa, yang diberikan kuotanya berapa, itu ada semua. Sehingga moga-moga NK akan memberikan kemudahan bagi kita semua untuk melakukan importasi. Amin. Dan yang lebih besar lagi kita bisa menetapkan kebijakan untuk menetapkan satu kebijakan untuk ekonomi Indonesia lebih tepat sasaran. Dan kepastian berusaha. Itu Siap. yang paling penting. Oke, Pak Tatang, terima kasih banyak atas semua informasi yang sudah diberikan kepada kita dan tentunya kepada seluruh Simanis yang ada di seluruh Indonesia. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tatang untuk pelaku-pelaku usaha, tadi pesannya Pak Tatang segera ajukan rencana kebutuhan supaya waktunya bisa dipakai maksimal untuk kementerian atau lembaga terkait untuk dilakukan verifikasi secepatnya, lalu nantinya tentunya ujungnya adalah NK-nya bisa segera ditetapkan juga gitu. Karena saya tahu Pak Tatang itu hobi pantun, boleh dong ya kita tutup podcast kali ini dengan pantun yang manis dari podcast Manisnya Agri. Siap. Saya bagian cakep berarti. Ya, tolong nanti setiap satu ini Bapak siap dengan cakep ya Pak ya. Biji kepala, biji selasi. Cakep. Tentang gula udah pasti ingatnya rafinasi. Cakep. Si manis pakai topi jerami. Cakep. Makin manis kalau dipakai kainnya. Cakep. Demikian obrolan manis dari kami. Pantengin terus episode selanjutnya. Cakep. Dan yang terakhir, kalau bintang malam menari, janganlah kamu beranjak pergi. Cakep. Pak Tatang, terima kasih sudah kemari. Sampai ketemu lagi di podcast Manisnya Agri. Asik, cakep. Terima kasih Pak Tatang. Terima kasih Bu Glo. Salam sehat selalu. Salam manis selalu. Salam manis selalu. Bapak juga manis selalu ya Pak. Insya Allah. Tapi jangan diabetes. Siap. Terima kasih sudah mendukung Agri selama ini Pak. Kasih. Nanti kalau diundang lagi dalam podcast ataupun kegiatan Agri yang lain, ditunggu segera waktunya ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak Tatang, terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast Manisnya Agri. Sweet.